The Lion, The Witch, and the Wardrobe, pertarungan abadi antara kebenaran dan kekuasaan. The Lion, The Witch, and the Wardrobe adalah novel paling ikonik dalam seri The Chronicles of Narnia karya C.S. Lewis. Buku ini memperkenalkan pembaca pada dunia Narnia yang tertutup salju abadi, sebuah negeri yang kehilangan harapan karena berada di bawah kekuasaan penyihir putih, White Witch. Di balik kisah petualangan anak-anak, novel ini menyimpan pesan mendalam tentang pengkhianatan, pengorbanan, dan penebusan. 4 saudara Pevensie dan pintu menuju Narnia. Cerita dimulai saat Peter, Susan, Edmund, dan Lucy Pevensie dievakuasi ke rumah seorang profesor tua untuk menghindari perang di London. Di rumah inilah Lucy secara tak sengaja menemukan sebuah lemari pakaian yang menjadi gerbang menuju dunia lain, Narnia. Lucy adalah yang pertama masuk dan bertemu Tumnus, seekor faun yang baik hati. Namun Narnia bukan dunia damai. Negeri ini terjebak dalam musim dingin tanpa akhir, akibat kutukan penyihir putih yang memerintah dengan ketakutan dan kekerasan. Pengkhianatan Edmund dan daya tarik kekuasaan. Konflik utama muncul melalui karakter Edmund, yang tergoda oleh janji manis penyihir putih berupa kekuasaan dan keistimewaan. Ia mengkhianati saudara-saudaranya demi ambisi pribadi. Edmund mewakili sisi rapuh manusia, keinginan untuk diakui, dipuja, dan berkuasa, bahkan dengan mengorbankan kebenaran. Pengkhianatan ini memperlihatkan bagaimana kejahatan seringkali tidak datang dalam bentuk ancaman, melainkan rayuan. Aslan, harapan dan kebenaran. Di tengah kegelapan Narnia, harapan muncul melalui sosok Aslan, singa agung dan penguasa sejati Narnia. Aslan bukan sekadar pemimpin militer, tetapi simbol kebenaran, keadilan, dan kasih. Kedatangannya membawa perubahan, salju mulai mencair, makhluk-makhluk Narnia mulai berani melawan ketakutan. Aslan menjadi pusat moral cerita. Ia tidak memerintah dengan paksaan, tetapi dengan keteladanan dan pengorbanan. Pengorbanan di meja batu. Puncak emosional novel terjadi ketika Aslan mengorbankan dirinya di Stone Table, meja batu, untuk menebus pengkhianatan Edmund. Menurut hukum sihir kuno, setiap pengkhianat harus mati. Aslan mengambil tempat Edmund, menanggung hukuman yang seharusnya bukan miliknya. Adegan ini menegaskan tema besar novel, pengorbanan sukarela memiliki kekuatan untuk mematahkan hukum kejahatan. Ketika Aslan bangkit kembali, pembaca diperlihatkan adanya sihir yang lebih dalam, bahwa cinta dan pengorbanan lebih kuat daripada kematian. Pertempuran dan kemenangan kebenaran. Setelah kebangkitan Aslan, pertempuran besar terjadi antara pasukan kebaikan dan kekuatan penyihir putih. Kejahatan akhirnya dikalahkan, dan Narnia dibebaskan dari kutukan. Keempat saudara Pevensie dinobatkan sebagai Raja dan Ratu Narnia, bukan karena ambisi, tetapi karena mereka telah melalui proses pendewasaan, pengorbanan, dan tanggung jawab. Makna filosofis dan simbolisme. Buku ini syarat simbol. Lemari pakaian melambangkan pintu menuju kesadaran dan dunia nilai. Musim dingin abadi mencerminkan tirani dan ketiadaan harapan. Aslan merepresentasikan kebenaran yang rela berkorban. Edmund adalah potret manusia yang jatuh namun dapat ditebus. Lewis menyampaikan bahwa kejahatan tidak pernah benar-benar menang,
dan setiap kesalahan masih membuka peluang untuk penebusan. The Lion, The Witch, and the Wardrobe bukan sekadar dongeng fantasi. Ia adalah kisah tentang pilihan moral, harga pengkhianatan, dan kekuatan pengorbanan. C.S. Lewis mengajak pembaca, anak-anak maupun dewasa, untuk memahami bahwa kebenaran sering menuntut keberanian, dan kepemimpinan sejati lahir dari kerelaan untuk melayani, bukan menguasai. Inilah kisah tentang dunia yang membeku, lalu hidup kembali, bukan karena kekuatan senjata, melainkan karena cinta dan kebenaran.